Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Kami dari kelompok 7 akan mempresentasikan hasil diskusi kami, yaitu biaya bahan baku. Adapun anggota kelompok kami yaitu yang pertama Izatul Janah dengan NIM 2021017047, yang kedua yaitu Cia Zulfiatul Askiyah dengan NIM 2021017059, dan yang ketiga yaitu saya sendiri Putri Nola Artamivia dengan NIM 2021017061, dan yang terakhir yaitu Wito Febrian dengan NIM 2021017063. Pengertian bahan baku. Bahan baku atau raw material adalah bahan yang digunakan dalam membuat produk di mana bahan tersebut secara menyeluruh kelihatan pada produk jadinya, atau merupakan bagian terbesar dari bentuk barang. Sistem pembelian. Yang pertama yaitu prosedur permintaan pembelian bahan baku, dan yang kedua yaitu prosedur order pembelian, yang ketiga yaitu prosedur penerimaan bahan baku, yang keempat yaitu prosedur pencatatan penerimaan bahan baku di bagian gudang, dan yang terakhir yaitu prosedur pencatatan utang yang timbul dari pembelian bahan baku. Biaya yang diperhitungkan dalam harga pokok bahan baku yang dibeli yang pertama, yaitu semua biaya yang terjadi untuk memperoleh bahan baku dan untuk menetapkannya dalam keadaan siap untuk diolah, merupakan unsur harga pokok bahan baku yang dibeli. Yang kedua yaitu harga pokok bahan baku tidak hanya berupa harga yang tercantum dalam faktur pembelian saja. Yang ketiga yaitu harga pokok bahan baku terdiri dari harga beli ditambah dengan biaya-biaya pembelian dan biaya-biaya yang dikeluarkan untuk menyiapkan bahan baku tersebut dalam keadaan siap untuk diolah. Biaya angkutan sebagai tambahan HP bahan baku. A. Perbandingan kuantitas tiap jenis bahan baku yang dibeli. Contoh 1. Perusahaan membeli 3 macam bahan baku dengan jumlah harga dalam faktur sebesar 500.000. Biaya angkutan yang dibayar untuk ketiga macam bahan baku tersebut adalah sebesar 300.000. Kuantitas masing-masing jenis bahan baku yang tercantum dalam faktur adalah bahan baku A senilai 400 kg, bahan baku B senilai 350 kg, dan bahan baku C senilai 50 kg. Adapun penyelesaiannya yaitu jenis bahan baku A dengan pembelian senilai 400 kg. Dan untuk mencari persentasenya, 400 kg dibagi jumlah dari semua jenis bahan baku ini, yaitu 800, dan dikali 100% yaitu menghasilkan 50,00. Lalu untuk mencari alokasi biaya akuntan dari 50,00 tadi, kita kalikan biaya angkutan senilai 300.000 lalu akan menghasilkan 150.000. Begitu seterusnya untuk sampai hasil terakhir dari penjumlahan ini semua. B. Perbandingan harga faktur tiap jenis bahan baku yang dibeli. Contoh 2. Perusahaan membeli 4 macam bahan baku dengan harga faktur tiap-tiap jenis bahan sebagai berikut. Bahan baku A 100.000, bahan baku B 150.000, bahan baku C 225.000, dan bahan baku D 125.000. Biaya angkutan yang dikeluarkan untuk keempat jenis bahan baku tersebut adalah sebesar 48.000. Jika biaya angkutan tersebut dibagikan atas dasar perbandingan harga faktur tiap-tiap jenis bahan baku tersebut, harga pokok tiap jenis bahan baku akan dibebani dengan tambahan biaya angkutan sebesar Rp 0,08, yaitu dari 48.000 dibagi 600.000. Pembagian biaya angkutan sebesar 48.000. Adapun cara penyelesaiannya yaitu dari jenis bahan baku A dengan harga faktur senilai 100.000, dan untuk mencari pembagian biaya angkutannya dari 100.000 ini dikali 0,08. Nah, 0,08 ini berasal dari biaya angkutan senilai 48.000 tadi yang di awal dibagi dengan jumlah keseluruhan harga faktur. Nah, untuk hasil dari 100.000 dikali 0,08 yaitu 8.000. Dan untuk menentukan harga pokok bahan baku yaitu dari harga faktur ditambah dengan pembagian biaya angkutan tadi, yaitu 100.000 ditambah 8.000 dan menghasilkan 180.000. Begitu seterusnya untuk mencari jenis bahan baku B, C, dan D. C. Biaya yang diperhitungkan dalam harga pokok bahan baku yang dibeli berdasarkan tarif yang ditentukan di muka. Contoh 4. Biaya angkutan yang diperkirakan akan dikeluarkan dalam tahun 20X1 adalah sebesar 2.500.000 dan jumlah bahan baku yang diangkut diperkirakan sebanyak 50.000 kg. Jadi tarif biaya angkutan untuk tahun 20X1 adalah sebesar 50 per kilo bahan baku yang diangkut.
Adapun cara perhitungannya yaitu di jenis bahan baku A senilai 25.000 kilo. Lalu harga faktur A yaitu 5 juta. Lalu untuk mencari biaya angkutan dibebankan berdasarkan tarif yaitu dari 25.000 kilo tadi kita kalikan 50. Nah, 50 ini berasal dari biaya angkutan senilai 2.500.000 dibagi dengan jumlah keseluruhan jenis bahan baku A, B, dan C yaitu 50.000 dan akan menghasilkan 50. Lalu dari hasil yang 25.000 dikali 50 yaitu menghasilkan 1.250.000. Dan untuk mencari harga pokok bahan bakunya, dari harga faktur kita tambah dengan biaya angkutan dibebankan berdasarkan tarif, yaitu menghasilkan 6.250.000. Begitu cara penyelesaiannya sampai akhir. Jika misalnya biaya angkutan yang sesungguhnya dibayar dalam tahun 20X1 adalah sebesar 2.400.000, maka jurnal yang dibuat dalam tahun 20X1 untuk mencatat bahan baku yang dibeli tersebut adalah A. Jurnal pembelian. Di sisi debit ada persediaan bahan baku senilai 13.500.000 dan di sisi kredit ada utang dagang senilai 13.500.000. B. Pembebanan biaya angkutan. Di sisi debit ada persediaan bahan baku senilai 2.500.000 dan di biaya angkutan di sisi kredit ada 2.500.000 juga. C. Pembebanan biaya angkutan sesungguhnya. Di sisi debit ada biaya angkutan yaitu senilai 2.400.000, lalu di sisi kredit ada kas yaitu senilai 2.400.000. D. Yaitu selisih biaya angkutan. Biaya di sisi debit ada biaya angkutan senilai 100.000 dan di sisi kredit ada harga pokok penjualan yaitu senilai 100.000. Biaya angkutan tidak diperhitungkan sebagai tambahan harga pokok bahan baku yang dibeli, tetapi diperlakukan sebagai unsur biaya overhead pabrik. Dengan cara ini, biaya angkutan tidak diperhitungkan sebagai tambahan harga pokok bahan baku yang dibeli, namun diperlakukan sebagai unsur biaya overhead pabrik. Pada awalnya tahun anggaran, jumlah biaya angkutan yang akan dikeluarkan selama 1 tahun ditaksir. Jumlah taksiran biaya angkutan ini diperhitungkan sebagai unsur biaya overhead pabrik dalam penentuan tarif biaya overhead pabrik. Biaya angkutan yang sesungguhnya dikeluarkan kemudian dicatat dalam sebelah debit rekening biaya overhead pabrik sesungguhnya. Selanjutnya yaitu biaya unit organisasi yang terkait dalam perolehan bahan baku. Jika biaya pembelian dibebankan kepada bahan baku yang dibeli atas dasar tarif, maka perhitungan tarif biaya pembelian dilakukan sebagai berikut. Yang pertama, jumlah biaya tiap bagian yang terkait dalam transaksi pembelian bahan baku tersebut diperkirakan selama 1 tahun anggaran. Yang kedua, ditentukan dasar pembebanan biaya tiap-tiap bagian tersebut dan ditaksir berapa jumlahnya dalam tahun anggaran. Yang ketiga, ditentukan tarif pembebanan biaya tiap-tiap bagian dengan dasar pembebanan. Unsur biaya yang diperhitungkan dalam harga pokok bahan baku yang diimpor. Harga pokok bahan baku yang diimpor terdiri dari harga FOB. FOB sendiri adalah free on board, lalu angkutan laut ocean freight, harga C dan F yaitu cost and freight, biaya asuransi atau marine assurance, biaya-biaya bank, lalu biaya masuk dan biaya pabean lainnya, pajak penjualan impor, biaya gudang, biaya ekspedisi muatan kapal laut atau disingkat dengan EMKL, lalu biaya transportasi lokal, harga pokok bahan baku. Penentuan harga pokok bahan baku yang dipakai dalam produksi. Karena dalam satu periode akuntansi sering terjadi fluktuasi harga, maka harga beli bahan baku juga berbeda dari pembelian yang satu dengan pembelian yang lain. Oleh karena itu, persediaan bahan baku yang ada di gudang mempunyai harga pokok persatuan yang berbeda-beda, meskipun jenisnya sama. Hal ini menimbulkan masalah dalam penentuan harga pokok bahan baku yang dipakai dalam produksi. Untuk mengatasi masalah ini, diperlukan berbagai macam metode penentuan harga pokok bahan baku yang dipakai dalam produksi, materials costing methods. Di antaranya yaitu A. Metode identifikasi khusus. Yang B. Metode masuk pertama, keluar pertama. Yang C.
metode masuk terakhir keluar pertama, yang D, metode rata-rata bergerak, lalu yang terakhir, yang E, metode biaya standar. Metode pencatatan bahan baku. A. Metode fisik Physical Inventory Method. Dalam metode ini, pembelian bahan baku yang dicatat sedang mutasi berkurangnya bahan tidak dicatat untuk mengetahui bahan baku yang diperoleh. Harus menghitung persediaan bahan baku di gudang pada akhir periode akuntansi. B. Metode mutasi persediaan Perpetual Inventory Method. Dalam metode ini, setiap pembelian dan mutasi bahan baku dicatat secara terus-menerus dalam kartu persediaan. Selanjutnya yaitu metode identifikasi khusus Specific Identification Method. Dalam metode ini, setiap jenis bahan baku yang ada di gudang harus diberi tanda pada harga pokok persatuan berapa bahan baku tersebut dibeli. Setiap pembelian bahan baku yang harga persatuannya berbeda dengan harga persatuan bahan baku yang lain yang sudah ada di gudang harus dipisahkan penyimpanannya dan diberi tanda pada harga berapa bahan tersebut dibeli. Dalam metode ini, tiap-tiap jenis bahan baku yang ada di gudang harus jelas identitasnya, harga pokoknya, sehingga setiap pemakaian bahan baku dapat diketahui harga pokok persatuannya secara tepat. Metode FIFO, First In, First Out. Metode ini didasarkan bahwa harga pokok persatuan bahan baku yang pertama masuk dalam gudang digunakan untuk menentukan harga pokok bahan baku yang pertama kali dipakai. Disusul harga perolehan persatuan yang masuk berikutnya. Contoh soal MPKP masuk pertama keluar pertama. Persediaan bahan baku A pada tanggal 1 Januari 2000 X3 terdiri dari 600 kg dan harga satuannya yaitu 2.400, jumlahnya yaitu 1.440. Berikutnya yaitu 400 kg dengan harga satuan 2.500, totalnya yaitu 1 juta. Transaksi pembelian dan pemakaian bahan baku selama bulan Januari. Pada tanggal 6 bulan 1 terjadi pemakaian sebesar 700 kg, lalu pada tanggal 15 bulan 1 terjadi pembelian yaitu sebesar 1.200 dengan harga satuan per kilonya yaitu 2.750, jumlahnya yaitu Rp3.300.000. Lalu pada tanggal 17 bulan 1 terjadi pembelian lagi sebesar 500 kg dengan harga satuannya yaitu 3.000, lalu jumlahnya sebesar Rp1.500.000. Lalu pada tanggal 21 bulan 1 terjadi pemakaian yaitu 1.100, lalu jumlah pembeliannya yaitu sebesar Rp4.800.000. Berikut ini adalah kartu persediaan dengan metode MPKP. Yang pertama yaitu pada tanggal 1 bulan 1 saldo awal yaitu dengan 600 kg dengan harga satuan yaitu 2.400, jumlahnya yaitu 1.440.000. Lalu bawahnya yaitu 400 kg dengan harga satuannya yaitu 2.500 dengan jumlahnya yaitu 1 juta. Lalu pada tanggal 1 terjadi pemakaian dan pada yang diisi adalah kolom pemakaian karena terjadi pemakaian yaitu pengeluaran. Lalu 600 kg dengan harga satuannya yaitu 2.400, lalu jumlahnya yaitu 1.440. Lalu bawahnya lagi yaitu sebesar 100 kg, lalu harga satuannya yaitu 2.500. Jumlahnya yaitu Rp250.000. Lalu pada kolom sisanya yaitu 300 kg dengan harga satuannya 2.500, jumlahnya yaitu Rp750.000. Lalu pada tanggal 15 bulan 1 terjadi pembelian. Di kolom pembelian diisi dengan 1.200 kg dengan harga satuannya yaitu 2.750 dengan jumlahnya yaitu Rp3.300.000 dengan kolom sisa yaitu 300 kg dengan harga satuannya yaitu 2.500, lalu jumlahnya 750. Lalu bawahnya lagi yaitu sebesar 1.200 kg, lalu harga satuannya yaitu 2.750, jumlahnya yaitu sebesar Rp3.300.000. Lalu pada tanggal 17 bulan 1 terjadi pembelian. Di kolom pembelian diisi dengan pembelian yaitu sebesar 500
kilogram dan harga satuannya yaitu 3.000. Jumlahnya yaitu 1.500.000. Lalu pada kolom sisa 300 dengan harga satuannya 2.500 dengan jumlahnya 750. Dan bawahnya lagi yaitu diisi dengan 1.200 dengan harga satuan 2.750 dan jumlahnya jadi 3.300.000 rupiah. Lalu bawahnya lagi sebesar 500 kg, lalu harga satuannya yaitu 3.000 rupiah dan jumlahnya yaitu 1.500.000. Lalu pada tanggal 21 bulan 1 terjadi pemakaian. Di kolom pemakaian diisi dengan 300 kilogram dengan harga satuan 2.500, lalu jumlahnya yaitu 750. Pada bawahnya lagi yaitu 800 kilogram dengan harga satuan 2.750 dengan jumlah 2.200.000 rupiah. Dan kolom sisa yaitu 400 kilogram dengan harga satuan 2.750 dengan jumlah sisa yaitu 1.100.000 rupiah. Lalu bawahnya lagi ada sisa 500 kilogram dengan harga per satuan yaitu 3.000 rupiah dengan jumlah sisa yaitu 1.500.000. Jadi jumlah pembelian terjadi sebanyak 1.700 dengan jumlah dengan jumlah 4.800.000. Pada jumlah pemakaian terjadi pemakaian sebesar 1.800 dengan jumlahnya yaitu 4.640.000 rupiah. Jadi sisanya yaitu 900 kg dengan jumlah harganya yaitu 2.600.000. Metode MPKP dengan metode persediaan fisik. Pada tanggal 6 bulan 1 terjadi pemakaian yaitu sebesar 700 kg. Lalu pada tanggal 15 bulan 1 terjadi pembelian sebesar 1.200 kg dengan harga per kilonya yaitu 2.750, lalu jumlahnya 3.300.000 rupiah. Lalu pada tanggal 17 bulan 1 terjadi pembelian lagi sebesar 500 kg dengan harga satuannya yaitu 3.000, lalu jumlahnya yaitu 1.500.000 rupiah. Lalu pada tanggal 21 bulan 1 terjadi pemakaian yaitu sebesar 1.100, lalu jumlah pembeliannya yaitu 4.800.000 rupiah. Metode masuk terakhir keluar pertama, last in first out. Metode ini didasarkan yaitu metode masuk terakhir keluar pertama yang terakhir last in first out. Dalam persediaan metode ini didasarkan bahwa harga pokok persatuan baku yang pertama kali dipakai yang terakhir masuk dalam persediaan gudang dipakai untuk selanjutnya yaitu contoh soal masuk terakhir keluar pertama atau disebut dengan MTKP. Persediaan bahan baku A pada tanggal 1 Januari 2000X3 terdiri dari 600 kg dengan harga satuan yaitu 2.400, jumlah totalnya 1.440. Lalu yang bawahnya 400 kg dengan harga satuan yaitu 2.500, jumlah totalnya 1 juta. Transaksi pembelian dan pemakaian bahan baku selama bulan Januari 2000X3. Pada tanggal 6 bulan 1 terjadi pemakaian sebesar 700 kg. Lalu pada tanggal 15 bulan 1 terjadi pembelian yaitu sebesar 1.200 kg dengan harga satuannya yaitu 2.750 dengan jumlah totalnya 3.300.000 rupiah. Lalu pada tanggal 17 bulan 1 terjadi pembelian sebesar 500 kg dengan harga satuannya yaitu 3.000. Jumlah totalnya yaitu 1.500.000 rupiah. Lalu pada tanggal 21 bulan 1 terjadi pemakaian yaitu sebesar 1.100. Lalu jumlah pembeliannya di total jadi 4.800.000 rupiah. Kartu persediaan dengan metode masuk terakhir keluar pertama. Pada tanggal 1 bulan 1 saldo awal yaitu 600 kg dengan harga satuan yaitu 2.400, jumlahnya total yaitu 1.440.
Lalu ada saldo awal lagi sebesar 400 kilogram dengan harga satuannya yaitu 2.500, jumlah totalnya yaitu 1 juta. Lalu pada tanggal 6 bulan 1 terjadi pemakaian, maka kolom yang diisi adalah kolom pemakaian karena terjadi pengeluaran karena akan dipakai ya, yaitu sebesar 400 kilogram dengan harga satuan yaitu 2.500. Lalu jumlah totalnya itu 1 juta. Lalu terjadi pemakaian lagi nih 300 kilogram dengan harga satuan yaitu 2.400. Lalu besar jumlahnya yaitu 720 ribu rupiah. Dengan sisanya yaitu 300 kilogram dengan harga satuannya yaitu 2.400 dengan jumlah totalnya yaitu 720 ribu rupiah. Lalu pada tanggal 15 bulan 1 terjadi pembelian. Maka yang diisi adalah kolom pembelian. Terjadi pembelian sebesar 1.200 dengan harga per kilonya yaitu 2.750. Jumlahnya yaitu 3.300.000 rupiah. Sisanya yaitu 300 kilogram dengan harga satuannya yaitu 2.400 dengan jumlah totalnya yaitu 720.000 rupiah. Lalu ditambah lagi yaitu 1.200 dengan harga satuannya yaitu 2.750 dengan jumlah totalnya yaitu 3.300.000 rupiah. Lalu terjadi pembelian lagi pada tanggal 17 bulan 1, yaitu terjadi pembelian sebesar 500 kilogram dengan harga satuannya yaitu 3.000. Lalu jumlahnya yaitu 1.500.000. Lalu pada sisanya yaitu 300 kilogram dengan harga satuan yaitu 2.400, jumlahnya yaitu 720.000 rupiah. Lalu ditulis lagi 1.200 kilogram dengan harga satuannya yaitu 2.750 dengan jumlahnya yaitu 3.300.000 rupiah. Lalu kan terjadi pembelian lagi, jadi kita tulis lagi di bawahnya yaitu 500 kilogram dengan harga satuan yaitu 3.000 dengan jumlah totalnya yaitu 1.500.000 rupiah. Lalu terjadi pemakaian nih pada tanggal 21 Januari, yaitu sebesar pemakaian yaitu sebesar 500 kilogram dengan harga satuan yaitu 3.000, terus jumlahnya yaitu 1.500.000. Lalu terjadi pemakaian lagi pada tanggal yang sama yaitu sebesar 600 kilogram dengan harga satuan yaitu 2.750 dengan jumlah total yaitu 1.650. Jadi harga sisanya yaitu 300 kilogram dengan harga satuan yaitu 2.400. Lalu dengan jumlah sisanya itu 720. Lalu ditulis lagi jumlah sisanya yaitu 600 kilogram dengan harga satuan yaitu 2.750 dengan jumlah sisanya yaitu 1.650. Jadi jumlah pembelian yaitu 1.700 dengan jumlah harga yaitu 4.800.000 rupiah. Lalu jumlah pemakaian terjadi pemakaian 1.800 dengan jumlah nilai pemakaian yaitu 4.870. Lalu sisanya yaitu 900 dengan sisa harga yaitu 2.370.000 rupiah. Metode MTKP dengan metode persediaan fisik. Persediaan awal yaitu 1.000 kg dengan harganya total harganya Rp2.440.000. Lalu terjadi pembelian yaitu sebesar 1.700 kg. Lalu harga jumlahnya yaitu Rp4.800.000. Jumlah bahan baku yang tersedia untuk diolah yaitu 7.240. Lalu persediaan akhir dengan MTKP yaitu 300 kilogram dengan harga satuannya 2.400, jumlahnya adalah 720.000 rupiah. Lalu 600 kilogram dengan harga satuannya 2.750, lalu jumlah total harganya yaitu 1.650.000 rupiah. Lalu
Rp720.000 dan Rp1.650.000 itu dijumlah menghasilkan Rp2.370.000. Lalu biaya bahan baku bulan Januari yaitu sebesar Rp4.870.000. Lalu yang selanjutnya yaitu metode rata-rata bergerak atau moving average method. Metode ini disebut pula dengan metode rata-rata tertimbang karena dalam penghitungan rata-rata harga pokok persediaan bahan baku. Metode ini menggunakan kuantitas bahan baku sebagai angka penimbangnya. Kartu persediaan dengan metode rata-rata bergerak. Pada tanggal 1 bulan 1 saldo awal dengan sisa kuantitas kilogram 600, harga per kilogram 2.400 dengan jumlah 1.440. Kemudian ada sisa lagi kuantitas kilogramnya 400, harga per kilogramnya 2.500 dengan jumlah 1 juta. Kemudian itu dijumlahkan menjadi kuantitas kilogram 1.000, harga per kilogram 2.440 dengan jumlah 2.440. Tanggal 6 bulan 1 pemakaian, kuantitas kilogramnya 700, harga per kilogramnya 2.440 dengan jumlah 1.708.000. Pada tanggal 15 bulan 1 pembelian, kuantitas kilogramnya 1.200, harga per kilogramnya 2.750 dengan jumlah 3.300. Dengan sisa kuantitas kilogramnya 300, harga per kilogramnya 2.440 dengan jumlah 732. Kemudian ada sisa lagi 1 juta. Kuantitas kilogramnya 1.200, harga per kilogramnya 2.750 dengan jumlah 303.000. Dengan jumlah kuantitas kilogramnya 1.500, harga per kilogramnya 2.688 dengan jumlah 4.032.000. Pada tanggal 17 pembelian, kuantitas kilogramnya 500, pembelian harga per kilogramnya 300, jumlahnya 1.500.000. Dengan sisa kuantitas kilogramnya 1.500, harga per kilogramnya 2.688 dengan jumlah 4.032.000 ditambah dengan kuantitas kilogramnya 500, harga per kilogramnya 300 dengan jumlah 1.500.000 kemudian dijumlahkan lagi menjadi kuantitas kilogramnya 200, harga per kilogramnya 2.766 dengan jumlah 5.532.000. Pada tanggal 21 bulan 1 pemakaian, kuantitas kilogramnya 1.100, harga per kilogramnya 2.766 dengan jumlah 3.042.600 rupiah. Dengan sisa kuantitas kilogramnya 900, harga per kilogramnya 2.766 dengan jumlah 2.489.400. Jumlah pembelian pada kuantitas kilogram 1.700 dengan jumlah 4.800, kemudian pemakaian harga per kilogramnya 1.800 dengan jumlah 4.756.000 dengan sisa akhir kuantitas kilogramnya 900 dengan jumlah 2.489.400. Metode rata-rata tertimbang dengan metode persediaan fisik. Persediaan awal 1.000 kg dengan harga 2.440.000, pembelian 1.700 kg dengan jumlah harga 4.800.000, jumlah bahan baku yang tersedia untuk diolah 2.700 dengan satuan harga 2.681 dengan jumlah 7.240.000. Persediaan akhir dengan metode rata-rata tertimbang 900 kg dengan harga satuan 2.681. Jumlah bahan baku bulan Januari yaitu dengan jumlah Rp4.827.100.000. Metode biaya standar. Dalam metode ini, bahan baku yang dibeli dicatat dalam kartu persediaan sebesar harga standar atau standard price, yaitu harga taksiran yang mencerminkan harga yang diharapkan akan terjadi di masa akan datang. Harga standar merupakan harga yang diperkirakan untuk tahun anggaran tertentu.
Pada saat dipakai, bahan baku dibebankan kepada produk pada harga standar tersebut. Metode rata-rata harga pokok bahan baku pada akhir bulan. Dalam metode ini, pada tiap akhir bulan dilakukan perhitungan harga pokok rata-rata persatuan tiap jenis persediaan bahan baku yang ada di gudang. Harga pokok rata-rata persatuan ini kemudian digunakan untuk menghitung harga pokok bahan baku yang dipakai dalam produksi dalam bulan berikutnya. Masalah-masalah khusus yang berhubungan dengan bahan baku. Sisa bahan. Jika di dalam proses produksi terdapat sisa bahan, masalah yang timbul adalah bagaimana memperlakukan hasil penjualan sisa bahan dapat diperlakukan sebagai 1. Pengurang biaya bahan baku yang dipakai dalam pesanan yang menghasilkan sisa bahan. 2. Pengurang terhadap biaya overhead pabrik yang sesungguhnya terjadi. 3. Penghasilan di luar usaha atau other income. Contoh soal, bagian produksi menyerahkan 2000 kg sisa bahan ke bagian gudang. Sisa bahan tersebut ditaksir dapat laku dijual 5000 per kilogram. Sampai dengan akhir periode akuntansi, sisa bahan tersebut telah laku dijual sebanyak 1250 kg dengan harga jual Rp6.000 per kilogram. Metode 1. Contoh sisa bahan. Diketahui sisa bahan 2000 kg ditaksir laku dijual 5.000 per kilogram, terjual 1.250 kilogram. 6.000 per kilogram. Metode 1. Penyerahan ke gudang. Persediaan sisa bahan 2.000 dikali 5.000 dalam debit dengan jumlah 10 juta rupiah. Hasil penjualan sisa bahan di kredit 10 juta rupiah. Pencatatan sebagai BOP sesungguhnya. Kas atau piutang dagang 1.250 dikali 6.000 dengan jumlah di debit 7.500.000. Persediaan sisa bahan di kredit Rp7.500.000. Penyesuaian hasil penjualan sisa bahan 750 dikali Rp5.000 dengan total jumlah di debit 3.750.000. Penghasilan yang belum direalisasi di kredit dengan jumlah Rp3.750.000. Untuk menyesuaikan hasil penjualan yang dikreditkan terlalu kecil, persediaan sisa bahan di debit dengan jumlah Rp1.250.000 dan hasil penjualan sisa bahan di kredit Rp1.250.000. Jurnal pencatatan persediaan dan penjualan sisa bahan serta jurnal penyesuaian adanya persediaan sisa bahan yang belum laku dijual dan selisih harga. Pada akun hasil penjualan sisa bahan, di debit Rp3.750.000 dan di kredit 10 juta. Kemudian ditambah dengan laba rugi di debit 7.500.000 dan di kredit 1.250.000 dengan jumlah masing-masing Rp11.250.000. Pada akun persediaan sisa bahan, di debit 10 juta dan di kredit 3.500.000. Kemudian ditambah dengan di 1.250.000 di debit dan neraca 3.750.000 di kredit dengan jumlah yang sama yaitu Rp11.250.000. Dan di akun kas di debit 7.500.000 dan di kredit neraca 7.500.000 dengan jumlah yang sama 7.500.000. Pendapatan yang belum direalisasikan di neraca 3.750.000 di debit dan di kreditnya Rp3.750.000 dengan jumlah yang sama yaitu Rp3.750.000. Metode 2. Diketahui sisa bahan 2.000 kg ditaksir laku jual dengan harga Rp5.000 per kilogram. Terjualnya 1.250 kg dengan harga jual Rp6.000 per kilogram. Jurnal penyerahan barang ke gudang. Persediaan sisa bahan di debit Rp10 juta. Penghasilan yang belum direalisasi di kredit Rp10 juta. Jurnal penjualan sisa bahan. Kas atau piutang dagang di debit Rp7.500.000 dan hasil penjualan sisa bahan di kredit Rp7.500.000. Penghasilan yang belum direalisasi Rp6.250.000 di debit dan persediaan sisa bahan Rp6.250.000 di kredit. Jurnal pencatatan persediaan dan penjualan sisa bahan. Pada akun pendapatan yang belum direalisasikan, di debit Rp6.250.000, di kredit Rp10 juta.
dan di debit ditambah dengan neraca 3.750.000 dengan jumlah total harga yang sama yaitu 10 juta. Pada akun persediaan sisa bahan yaitu 10 juta di debit, kemudian di kredit 6.250.000 ditambah dengan neraca 3.750.000 dengan total jumlah harga yang sama yaitu 10 juta rupiah. Pada akun penjualan sisa bahan laba rugi di debit 7.500.000 dan di kredit 7.500.000. Kemudian dengan jumlah yang sama 7.500.000 rupiah. Kasnya di debit 7.500.000 dan di kredit 7.500.000 juga. Kemudian dijumlahkan dengan total yang sama yaitu 7.500.000 rupiah. Produk rusak atau spoiled goods. Pelakukan terhadap produk rusak adalah tergantung dari sifat dan sebab. Terjadinya satu karena sulitnya pengerjaan pesanan sebagai tambahan harga pokok dalam pesanan yang bersangkutan. Dua, hal yang normal diperhitungkan dalam tarif BOP. Contoh soal pencatatan produk rusak jika produk rusak dibebankan kepada pesanan tertentu. PT Aliona Sari berproduksi berdasarkan pesanan bulan Januari pada tahun bla bla bla. Perusahaan menerima pesanan pembuatan 1.000 satuan produk A. Untuk memenuhi pesanan tersebut, perusahaan memproduksi 1.100 satuan produk A dengan biaya produksi sebagai berikut. Biaya bahan baku 75.000, biaya tenaga kerja 175.000, BOP-nya 150% dari BTKL. Pada saat pesanan tersebut selesai dikerjakan, ternyata terdapat 100 satuan produk yang rusak, yang secara ekonomis tidak dapat diperbaiki. Produk rusak tersebut diperkirakan laku dijual dengan harga 350 per satuan. Jurnal untuk mencatat biaya produksi untuk mengolah 1.100 satuan produk A adalah sebagai berikut. BDB, biaya bahan baku, di debit Rp75.000, BDB, biaya tenaga kerja langsung, di debit Rp175.000, BDB, biaya overhead pabrik, di debit Rp262.500.000. Persediaan bahan baku di kredit Rp75.000, gaji dan upah di kredit Rp175.000, biaya overhead yang dibebankan di kredit Rp262.500. Jurnal untuk mencatat produk yang rusak. Persediaan produk rusak 100 dikali Rp350 di debit dengan jumlah Rp35.000. BDB biaya bahan baku di kredit Rp5.100. BDB biaya tenaga kerja langsung di kredit Rp11.925. BDB BOP di kredit Rp17.925. Pembagian nilai jual produk rusak. Elemen harga pokok produk BBB dengan total biaya produksi Rp75.000, biaya persatuan Rp68. Harga pokok produk rusak Rp6.800. BTKL total biaya produksinya Rp175, biaya persatuannya Rp159 dengan harga pokok produk rusak Rp15.900. BOP-nya dengan total biaya produksi Rp262.500, biaya persatuannya Rp239, harga pokok produk rusaknya Rp23.900. Jumlahnya, total biaya produksi Rp512.000, biaya persatuan Rp466, harga pokok produk rusak Rp46.600. Selanjutnya elemen harga pokok produk. Yang pertama itu ada total biaya produksi dan yang kedua biaya persatuan. Dan ketiga harga pokok produk rusak. Biaya bahan baku Rp75.000, harga persatuan Rp68, harga pokok produk rusak Rp6.800. Biaya tenaga kerja langsung Rp175.000, biaya persatuannya Rp159, harga pokok produk rusaknya Rp15.900. Biaya overhead pabriknya total biaya produksi Rp262.500, biaya persatuan Rp239, harga pokok produk rusak Rp23.900, dan total biaya produksinya sebesar Rp512.500 dan biaya persatuannya Rp466, dan harga pokok produk rusaknya Rp46.000.
Nilai jual produk rusak dibagi harga pokok produk rusak sama dengan 35.000 dibagi 46.000 sama dengan 75%. Pembagian nilai jual produk rusak adalah sebagai berikut. Barang dalam proses biaya bahan baku 75% dikali 6.800 sama dengan 5.100. Barang dalam proses biaya tenaga kerja langsung 75% dikali 15.900 sama dengan 11.925 rupiah. Barang dalam proses biaya overhead pabrik 75% dikali 23.900 sama dengan 17.925 rupiah dan jumlahnya yaitu 34.950 rupiah. Jurnal pencatatan harga pokok produk jadi sebagai berikut. Persediaan produk jadi sebesar 477.500. BDP, BBB yaitu sebesar 69.900 dan BDB, BTKL yaitu sebesar 163.075 rupiah. BDP, BOP yaitu sebesar 244.575 rupiah. Catatan 512.500 dikulang 35.000 sama dengan 477.500. Contoh soal pencatatan produk rusak jika produk rusak dibebankan pesanan tertentu. PT Leona Sari berproduksi atas dasar pesanan. Karena produk rusak merupakan hal yang biasa terjadi dalam proses pengelolaan produk, maka kerugian karena adanya produk rusak sudah diperhitungkan dalam penentuan tarif biaya overhead pabrik pada awal tahun. Tarif biaya overhead pabrik adalah sebesar 160% dari biaya tenaga kerja langsung. Pada bulan Januari 2007, perusahaan menerima pesanan produk B sebanyak 2.000 kg. Biaya produksi yang dikeluarkan untuk mengerjakan pesanan tersebut adalah biaya bahan baku 100.000, biaya tenaga kerja 250.000, dan biaya overhead pabrik 400.000. 160% dikali 250.000. Setelah pesanan ini selesai diproduksi, ternyata dari 2.300 kg produk selesai yang dihasilkan terjadi 300 kg produk rusak yang diperkirakan masih dapat laku dijual 200 per kilogram. Jurnal untuk mencatat biaya produksi untuk mengelola pesanan produk B tersebut adalah barang dalam proses biaya bahan baku sebesar 100.000 dan barang dalam proses biaya tenaga kerja langsung 250.000, barang dalam proses biaya overhead pabrik 400.000, persediaan barang baku 100.000, gaji dan upah 250.000, biaya overhead pabrik yang dibebankan 400.000. Karena dalam tarif biaya overhead pabrik telah diperhitungkan kerugian produk rusak, maka berarti seluruh produk yang diproduksi akan dibebankan dengan kerugian dari produk rusak didebitkan dalam rekening biaya overhead pabrik sesungguhnya. Dalam contoh ini, kerugian karena adanya produk rusak dihitung sebagai berikut. Nilai jual produk rusak 300 dikali 200 rupiah sama dengan 60.000 rupiah. Harga pokok produk rusak 300 dikali 326 sama dengan 97.800. Kerugian produk rusak yaitu mencapai 37.800. Elemen harga pokok, biaya total, dan biaya persatuan. Biaya bahan baku sebesar biaya totalnya 100.000 dan biaya persatuannya yaitu 43 rupiah. Biaya tenaga kerja langsung biaya totalnya 250.000 dan biaya persatuannya yaitu 109.000. Biaya overhead pabrik biaya totalnya 400.000, biaya persatuannya 174 dan biaya totalnya yaitu 750.000 dan total biaya persatuannya 326 rupiah.
Jurnal pencatatan produk rusak dan kerugiannya adalah sebagai berikut. Persediaan produk rusak 60.000, biaya overhead pabrik sesungguhnya 37.800, barang dalam proses biaya bahan baku 300 dikali Rp43, yaitu sebesar 12.900, barang dalam proses biaya tenaga kerja langsung 32.700, barang dalam proses biaya overhead pabrik 52.200. Jurnal pencatatan produk jadi yang baik adalah sebagai berikut. Persediaan produk jadi Rp652.173, barang dalam proses biaya bahan baku 2.000 dikali Rp43 sama dengan 86.000. Barang dalam proses biaya tenaga kerja langsung 218.000 dan barang dalam proses biaya overhead pabrik yaitu 348.000. Produk catatan atau defective good. Produk catatan adalah produk yang tidak memenuhi standar mutu yang telah ditentukan tetapi dengan mengeluarkan biaya pengerjaan kembali untuk memperbaikinya. Produk tersebut secara ekonomis dapat disempurnakan lagi menjadi produksi jadi yang lebih baik. Masalah yang timbul dalam produk catatan adalah bagaimana memperlakukan biaya tambahan untuk pengerjaan kembali atau ROI cost produk pencatatan tersebut. Perlakuan terhadap biaya pengerjaan kembali produk pencatatan adalah mirip dengan dibicarakan dalam produk rusak atau spoiled good. Pencatatan biaya pengerjaan kembali jika biaya tersebut dibebankan kepada pemesanan tertentu. PT Rimendi menerima pemesanan 100 satuan produk X. Biaya produksi yang dikeluarkan untuk mengelola produk tersebut adalah biaya bahan baku 40.000, biaya tenaga kerja langsung 25.000, BOP dibebankan 200% dari BTKL setelah pengelolaan 100 satuan produk X tersebut selesai. Ternyata terdapat 100 satuan produk catatan yang secara ekonomis masih dapat diperbaiki lagi. Biaya-biaya pengerjaan kembali 10 satuan produk catatan tersebut terdiri dari biaya tenaga kerja langsung 5.000 dan BOP pada tariknya. Jurnal pencatatan produksi pesanan tersebut dan biaya pengerjaan kembali produk catatan adalah sebagai berikut. Yang pertama, jurnal pencatatan biaya produksi 100 satuan produk X adalah sebagai berikut. Barang dalam proses biaya bahan baku sebesar 40.000, barang dalam proses biaya tenaga kerja langsung 25.000, barang dalam proses biaya overhead pabrik 50.000, persediaan bahan baku 45.000, gaji dan upah 25.000, biaya overhead pabrik yang dibebankan 50.000. Yang kedua, jurnal penentuan biaya pengerjaan kembali produk catat jika biaya tersebut dibebankan sebagai tambahan biaya produksi persatuan yang bersangkutan adalah sebagai berikut. Barang dalam proses biaya tenaga kerja 5.000, barang dalam proses biaya overhead pabrik 10.000, gaji dan upah 5.000, biaya overhead pabrik yang dibebankan 10.000. Dan yang ketiga, jurnal pencatatan harga pokok produk selesai adalah sebagai berikut. Persediaan barang jadi 130.000, barang dalam proses biaya bahan baku 45.000, barang dalam proses biaya tenaga kerja langsung 30.000, barang dalam proses biaya overhead pabrik 60.000. Pencatatan biaya pengerjaan kembali produk catat jika biaya tersebut dibebankan kepada produksi secara keseluruhan. Contoh soal, di dalam proses produksi PT Eliona selalu terjadi produk pencatatan yang secara ekonomis masih dapat diperbaiki dengan cara mengeluarkan biaya pengerjaan kembali. Oleh karena itu, pada waktu menentukan tarif biaya overhead pabrik,
Di dalam anggaran biaya overhead pabrik diperhitungkan ditaksirkan biaya pengerjaan kembali produk catatan yang akan dikeluarkan selama periode anggaran. Tarif biaya overhead pabrik ditentukan sebesar 150% dari biaya tenaga kerja langsung. PT Eleona dalam periode anggaran tersebut menerima pesanan pembuatan 500 satuan produk Y. Biaya produksi yang dikeluarkan untuk mengeluarkan produk tersebut adalah biaya bahan baku 100.000, biaya tenaga kerja langsung 124.000. Setelah pengelolaan 500 satuan produk Y tersebut selesai, ternyata terdapat 50 satuan produk cacat. Biaya pengerjaan kembali 50 satuan produk cacat tersebut terdiri dari biaya tenaga kerja langsung 10.000 dan biaya overhead pabrik pada tarif yang dipakai. Jurnal pencatatan biaya produksi pesanan tersebut dan biaya pengerjaan catatan adalah sebagai berikut. 1. Jurnal pencatatan biaya produksi 500 satuan produk adalah sebagai berikut. Barang dalam proses biaya bahan baku sebesar 100.000, barang bahan proses biaya tenaga kerja langsung 125.000, barang dalam proses biaya overhead pabrik 187.500, persediaan barang bahan baku 100.000, gaji dan upah 125.000, biaya overhead pabrik dibebankan 187.500. 2. Jurnal pencatatan biaya pengerjaan kembali produk cacat. Jika biaya tersebut dibebankan kepada produk secara keseluruhan adalah sebagai berikut. Biaya overhead pabrik sesungguhnya 25.000, gaji dan upah 10.000, biaya overhead pabrik yang dibebankan 15.000. Jurnal pencatatan harga pokok produk selesai adalah sebagai berikut. Persediaan produk jadi Rp412.500. Barang dalam proses biaya bahan baku 100.000, barang dalam proses biaya tenaga kerja langsung 125.000, barang dalam proses biaya overhead pabrik 187.500. Baiklah, itulah hasil presentasi dari kelompok kami. Bila ada kekurangan atau kesalahan, kami mohon maaf. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia.